Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi sedikit tentang strategi belajar matematika agar dapat memotivasi siswa. Matematika tidak pernah menjadi pelajaran yang disukai selama ini. Bahkan banyak yang mengeluh, walaupun itu tentang pecahan, geometri, aljabar, atau matematika dasar. Setiap orang memiliki kelemahan memang ya, tapi pada kenyataannya hal tersebut terkadang menjadi masalah terbesar bagi siswa-siswa di sekolah ya, bahkan orang yang sudah dewasa sekalipun. Sehingga muncul anggapan bahwa matematika itu pelajaran yang dapat membuat rambut kita tuh rontok gitu. Mau umur berapapun, pasti kita sering mendengar istilah matematika bikin rambut rontok gitu ya. Bahkan ketika kita mungkin lewat di depan suatu sekolah taman kanak-kanak, mungkin kita sering mendengar murid-murid yang kurang bersemangat dalam belajar matematika. Ya. Jadi ada hanya sedikit mungkin yang antusias atau gembira dalam belajar matematika. Memang di sini banyak sih yang memiliki hambatan terkait pelajaran matematika. Jadi itu ya termasuk merupakan hambatan mental ya, atau kebencian terhadap pelajaran tertentu. Nah, di kelas matematika biasanya itu diberikan rumus yang berbeda-beda tanpa berpikir. Langsung masukin nilainya, ini rumusnya, masukkan nilainya. Nah, terkadang bagi sebagian pelajar itu dapat memicu suatu perasaan yang sangat negatif. Kok ini cuman rumus begitu ya, dimasukin angkanya, rumusnya, kita harus menghafal. Nah, itu yang harus diperbaiki, bahwa memang matematika itu bukan suatu pelajaran yang menghafal gitu ya. Nah, hal utama itu yang harus kita tekankan dari awal, bahwa matematika bukan untuk dihafal oleh anak-anak. Oke, mengapa ya jumlah siswa yang tertarik begitu dengan matematika itu bahkan sampai SMA itu masih sangat rendah. Kita bisa hitunglah dengan jari ya, berapa sih yang tertarik dengan pelajaran matematika? Mungkin hanya segelintir anak saja ya. Ya, hal ini ada beberapa faktor yang sudah saya rangkum sedikit. Sini ada 3 saja, bahwa yang pertama adalah ketinggalan pelajaran. Banyak siswa yang tidak menerima bantuan matematika, artinya tidak ada yang mendukung dia kalau dia itu sudah tertinggal pelajaran. Misalkan begini, misalkan hari ini ada pelajaran matematika dan dia kebetulan tidak hadir di sekolah. Nah, otomatis dia ketinggalan satu submateri di sekolah. Ya, untuk ke pertemuan selanjutnya, apabila dia tidak belajar sendiri dengan giat sampai mengerti pelajaran yang sebelumnya yang pada saat dia tidak hadir, maka sulit untuk melanjutkan materi selanjutnya. Oleh karena itu, memang di situ harus butuh suatu kesadaran bahwa kalau saya tidak masuk, saya harus mencari penjelasan dari teman saya atau dari guru matematika saya. Nah, di sini hal kepekaan itu yang belum muncul begitu di siswa biasanya. Kemudian fakta baru yang terkadang juga kita dengar, lingkungan yang mendukung dan mendorongnya itu sedikit. Jadi misalkan termasuk tadi saya ketinggalan pelajaran, lingkungan saya nggak mendukung untuk mendapatkan suatu penjelasan. Misalkan saya tanya ke teman saya, temannya kadang tuh menjawab, saya juga nggak paham kok gitu ya. Nah, kemudian yang mendorongnya juga nggak ada. Terkadang juga guru juga, kadang juga memang kita akui guru tidak mungkin satu persatu bisa memotivasi siswa bahwa ayo belajar, tidak mungkin. Memang
harus dua arah, siswa harus punya motivasi dan guru harus bisa memotivasi. Ya, kemudian terkadang ada yang dianggap dia umurnya lebih muda, sehingga mereka yang memiliki kemampuan lebih rendah atau umurnya lebih muda itu dianggap nggak layak nih, nggak ini. Jadi terkadang itu udah ditinggalin aja sama gurunya gitu loh, tanpa memotivasinya terlebih dahulu sampai dia bisa. Memang di sini adalah tantangannya adalah waktu yang diperlukan emang cukup banyak ya, tidak cukup di jam pelajaran. Nah, terakhir terkadang tuh hasil menunjukkan bahwa siswa yang paling cerdas aja kadang itu juga tidak berminat dengan matematika, bisa jadi dia cerdas di bidang lain gitu. Kemudian banyak orang tua yang terlalu terburu-buru ya, kalau mereka orang tua menganggap anak saya nggak bisa langsung mendaftarkan siswa atau anaknya itu untuk les. Udah masukin ke bimbel, banyak-banyak masukin bimbel A, bimbel B, bimbel C. Di sini seharusnya sebagai orang tua atau sebagai pendamping atau wali bisa memberikan cukup waktu untuk mereka itu berkembang dan meraih nilai tertinggi. Nah, tapi terkadang memang orang tua tidak semua orang tua yang langsung masukkan anaknya ke bimbel ya, tapi memang kebanyakan wah ini kalau matematikanya nggak bisa langsung dimasukkan ke bimbel. Tapi sebenarnya setiap anak itu punya dan bahkan mampu lah untuk belajar matematika, tergantung memang kita harus bisa memotivasinya ya. Banyak siswa yang tidak termotivasi untuk belajar matematika. Karena apa? Karena mereka pikir udah di mindset di pikirannya bahwa matematika itu sulit. Ada juga yang tidak hanya karena di pikirannya saja yang sudah tercipta paling sulit, mungkin cara mengajar guru atau dosennya yang tidak cocok dengan dia. Karena setiap anak punya cara atau punya kebiasaan yang berbeda untuk menangkap suatu materi ya. Oke. Nah, di sini kita bisa menciptakan beberapa strategi ya agar matematika itu bisa lebih membuat siswa itu lebih termotivasi untuk belajar matematika ya, atau siswa itu bisa lebih senang dengan matematika. Nah, hal yang paling penting adalah yang harus digarisbawahi adalah kita harus membuat siswa kita lebih aktif. Di mata pelajaran matematika tidak bisa siswa hanya berdiam diri, tidak bisa siswa hanya menerima saja. Siswa harus aktif, baik itu dia harus berlatih, baik itu dia harus mengerjakan soal-soal, kemudian dia harus memahami betul materinya. Nah, tetapi itu juga tidak mudah untuk memotivasi siswa itu untuk lebih aktif dalam berlatih, dalam mengerjakan soal, dan seterusnya. Ada beberapa strategi yang bisa membantu siswa untuk belajar lebih aktif. Ya, yang pertama adalah kontekstualisasi ulang. Ya, terkadang bagian paling sulit dalam matematika itu memang adalah tidak adanya pemahaman akan dasar-dasar sebelum berpindah ke soal yang lebih rumit. Hal ini memang dapat membuat siswa itu bingung gitu ya. Maka matematika akan terasa seperti tugas yang berat. Nah, oleh karena itu yang pertama untuk membuat siswa termotivasi untuk belajar matematika adalah dengan mengkontekstualisasikan ulang. Misalnya apa? Dengan memberikan situasi yang sesuai dan dapat dikerjakan supaya lebih dipahami, sama menyenangkan dan sesuai. Oke. Misalnya apa? Kontekstualisasi. Misalkan ketika kita menjelaskan tentang nanti di belakang ada saya berikan penjelasannya bahwa bagaimana mengkontekstualisasi materi pelajaran matematika. Saya ambil contoh saja bagaimana kita menjelaskan tentang konsep jarak.
di jurusan matematika ini, misalkan di jurusan matematika di perguruan tinggi. Ketika saya menjelaskan tentang konsep jarak, maka saya kontekstualkan bagaimana Anda berjalan dari satu kota A ke kota B. Walaupun rumus jarak itu adalah akar dari bla 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 gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa membawanya ke kehidupan yang real, yang lebih nyata, yang sering dialami oleh siswa gitu ya. Baik itu nanti di sekolah dasar atau di SMP atau di SMA. Oke. Ada banyak cara sebenarnya yang dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa dari berbagai macam tingkatan. Itu tadi ya. Kemudian yang kedua adalah setelah kita bisa mengkontekstualisasikannya, kemudian lakukan pendekatan secara perlahan. Oke. Mulai dengan menghabiskan waktu dengan siswa atau dengan anak kita sendiri untuk benar-benar belajar tentang apa sih yang sulit di matematika, apa materi yang mana sih gitu ya, atau metode pembelajaran di sekolah yang tidak disukai sih gitu ya. Jadi benar-benar kita lakukan pendekatan kepada siswa kita. Tentunya ini suatu tantangan bagi guru dan bagi tenaga pendidik di sini, bahwa tidak mudah untuk melakukan pendekatan itu. Kadang ada siswa yang sulit untuk menyampaikan keluhannya, ada siswa yang sulit untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi itu perlu dilakukan, baik itu Anda sebagai guru, tenaga pendidik, ataupun orang tua ya. Anda bisa mengajak dia mengobrol. Jadi mungkin dari evaluasi ulangan harian matematika, kok nilai anak ini mungkin terendah ya di kelasnya ya gitu, dan sangat jauh jaraknya dengan rata-rata di kelasnya, sangat rendah mungkin. Kita bisa tanya, kita bisa lakukan pendekatan secara perlahan kepada siswa tersebut bahwa kenapa ya nilaimu seperti ini? Apa yang menjadi kesulitanmu? Apakah kamu tidak punya buku atau metode pembelajaran di sekolah yang kurang cocok dan seterusnya. Ya, setelah kita lakukan pendekatan, kita ngobrol-ngobrol gitu ya, baik dilakukan oleh orang tua atau guru. Nah, dari situ akan kita temukan masalahnya. Ya, masalah apapun tuh pasti ada solusinya. Kalau kita sudah tahu, ya kan? Misalkan setelah kita lakukan pendekatan, misalkan siswa ini bercerita bahwa saya kesulitan, bahwa saya tidak punya buku atau saya tidak menemukan referensi. Nah, di situ berarti menjadi masalah. Nah, kita cari solusinya bersama. Misalnya kita carikan pinjaman buku atau kita carikan materi, kemudian kita berikan kepada siswa. Baik, selain strategi untuk membuat siswa itu lebih aktif ya, ini tadi saya ulang bahwa yang pertama kita harus bisa mengkontekstualisasi ulang materi yang akan kita sampaikan, baik itu secara kehidupan sehari-hari atau dengan alat peraga atau apapun. Yang penting kita bisa mengkontekstualisasikannya. Kemudian lakukan pendekatan secara perlahan kepada siswa bahwa apa sih yang menjadi problemnya, apa saja sih gitu. Nah, tapi ini juga tantangan yang paling berat karena tidak semua siswa bisa bercerita apa sih yang menjadi problemnya. Bahkan ada beberapa siswa yang tidak tahu ya problem dia itu apa, karena dia nggak sadar. Saya nggak bisa ya, kadang tuh males gitu ya memikirkannya. Kemudian setelah menemukan masalahnya, kita bisa cari solusinya. Ya, salah satu teknik pembelajaran yang ini juga bisa memotivasi siswa yang supaya bisa membangkitkan motivasi belajar siswa dalam matematika itu adalah bermain peran atau yang disebut dengan role play ya. Tetapi memang bermain peran di
tengah kondisi pandemi seperti ini adalah menjadi tantangan buat kita. Gimana caranya belajar online bisa sambil bermain peran? Nah, di sini nih tantangannya Bapak Ibu guru atau dosen atau tenaga pendidik lain ya. Bagaimana kita bisa bermain peran di sini. Nah, tapi di sini saya ingin cerita sedikit. Bagaimana memperkenalkan sandiwara ke dalam suatu pembelajaran, terutama untuk siswa yang lebih muda. Nah, misal pada anak taman kanak-kanak ya, atau pada anak SD kelas 1, kelas 2 ya. Hal ini akan sangat bermanfaat ya dengan teknik pembelajaran bermain peran. Sangat penting untuk perkembangan dan pemahaman mereka tentang suatu subjek atau masalah. Nah, pikirkan untuk menggunakan hal-hal seperti permainan, video, musik, juga bisa juga dari situs web interaktif. Nah, jadi mungkin di tengah pandemi ini, karena sistem belajar kita itu online, Bapak Ibu guru bisa tetap bermain peran dengan siswa. Bagaimana caranya? Ya, nanti siswa suruh buat video, misalkan nanti kamu buat video tentang ini ya, penjelasan tentang A. Nanti yang si anak yang lain diminta untuk membuat video tentang B dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu guru mengcompare misalkan video tersebut menjadi satu materi yang utuh sehingga menarik untuk ditonton oleh siswa. Gitu ya. Ya, tenaga pendidik sebenarnya bisa sih membantu siswa melihat matematika itu dengan lebih mudah. Misalkan dengan permainan, kemudian percakapan sandiwara, atau bahkan memasak atau metode apapun yang disukai oleh siswa ya. Terkadang karena setiap siswa itu berbeda-beda ya. Cara dia menangkap suatu materi pasti berbeda-beda. Yang penting tujuannya adalah membuat matematika itu menjadi lebih asik dan relevan. Ya, di sini memang guru atau tenaga pendidik memang harus bisa berkreasi dengan sistem pembelajaran. Oke, ini salah satunya. Ya, banyak orang, bahkan bagi banyak orang ya, matematika itu sedikit membuat sakit kepala, nyut begitu ya. Memiliki hambatan mental selama masa kanak-kanak, bahkan ya masa kecil ya, seringkali membebani hidup. Artinya apa? Kalau dari kecil aja udah nggak suka matematika, jangan harap mereka sampai tingkat SMA dia akan suka. Jadi dari awal memang harus ada, ya mungkin bisa ya berubah ya. Mungkin pas TK dia nggak suka, pas SMP nggak suka, pas SMA tiba-tiba suka. Nah, berarti pas SMA dia sudah menemukan motivasi untuk belajar di situ. Ya, seringkali itu siswa itu tidak bisa memvisualisasikan apa yang mereka pahami. Kenapa? Karena memang ketika siswa itu menangkap suatu materi, ada beberapa anak yang memang hanya bisa, oh ya ini buat saya aja, dia tidak bisa menjelaskannya lagi, tapi dia paham sebenarnya. Nah, sekarang tergantung cara Anda berbicara kepada mereka. Ya, Anda bisa membantu meringankan beban mental siswa Anda di matematika dengan membuat soal yang mudah dikerjakan. Misalkan saja, mulai dari membuat contoh soal yang mudah, sehingga siswa itu lebih tertarik dengan materi yang baru mungkin ya. Nah, dengan menunjukkan pada mereka jenis dan caranya, insya Allah mereka akan lebih tertarik. Ya, ini akan memungkinkan siswa atau anak didik kita untuk melihat dan itu tadi, mengkontekstualisasikan apa yang mereka pelajari. Nah, itu. Dan itu akan membuatnya pasti lebih mudah untuk menerapkan pengetahuan ini ke situasi atau masalah lain di masa depan. Oke. Selain itu memang ya sebagai tenaga pendidik memang kata-kata yang digunakan untuk berbicara mengenai pelajaran itu pasti akan diingat oleh siswa kita. Oleh karena itu bahasa yang positif, bahasa yang memberi semangat dan meyakinkan
sebenarnya justru jujur itu yang akan menjadi yang membuat mereka itu lebih termotivasi. Bahkan yang paling penting adalah PD-nya dulu. Jadi mereka lebih pede, lebih percaya diri dengan kalimat-kalimat positif yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Misalkan saja bahwa hari ini Anda menyampaikan materi tentang pembagian bilangan misalkan. Ya, Anda bisa mulai dari bercerita dari hal yang paling mudah dipahami oleh mereka, mulai dari pembagian kue, pembagian makanan atau pembagian apa yang mereka senangi begitu. Jadi dari mereka awal udah senang, kemudian ada kalimat-kalimat positif dan memberi semangat pada anak didik kita, insya Allah siswa kita akan jadi bisa lebih termotivasi. Ya, gitu. Ya, metode lain untuk belajar matematika banyak sekali banyak sekali. Bagaimana belajar orang-orang bisa atau siswa kita bisa benar-benar segera menangkap materi apa yang kita sampaikan. Ada beberapa bukan jenis ya, ini bagaimana belajar pada tingkat individu. Misalkan anak A, anak B, anak C. Anak A bisa jadi dengan visual, dengan baca, dengan melihat atau mengamati saja dia udah paham. Tetapi lain lagi dengan anak yang lain, misalkan anak J misalkan. Anak J ini bisa jadi dia auditori jenisnya. Dia harus mendengarkan, harus dijelaskan. Dia harus berdiskusi, dia harus berbicara sendiri atau dialog batin. Sekali lagi, tidak semua orang punya tingkat belajar yang sama. Bisa ini dia hanya visual, bisa dia auditori. Kemudian ada juga yang kinestetik. Ya, dia harus latihan banyak soal dulu baru dia paham. Baru dia ngerti. Nah, itu kinestetik dan seterusnya. Ini hanya beberapa contoh bagaimana belajar matematika itu dan bagaimana siswa bisa belajar atau menangkap pembelajaran matematika. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Ya, ada begitu banyak cara untuk mengenalkan konsep matematika kepada siswa. Banyak cara ya. Jadi semakin kreatif maka akan semakin mudah ditangkap oleh siswa. Bisa dengan misal materi pembagian. Bagaimana sih membagi? Saya punya satu kue utuh dibagi 1/4, sisa berapa? Oh iya, berarti masih ada setengah ditambah 1/4 ini hanya misalkan. Kemudian bagaimana menyampaikan materi hubungan antara kilogram dengan gram dengan miligram dan seterusnya. Anda bisa ilustrasikan dengan anak tangga. Ya, ini hanya contoh-contoh gambar kecil yang saya ambil dari ini sumbernya ada ya. Jadi banyak hal sebenarnya sehingga belajar matematika itu bisa lebih asik dan siswa bisa lebih termotivasi belajar matematika. Nah, ini salah satu contoh bagaimana memotivasi siswa belajar tentang konsep limit. Konsep limit di sini dengan mind map atau dengan visual. Nah, kalau ini visual. Jadi, kalau siswa itu punya tipe belajar visual, artinya dengan melihat dia cepat ingat. Dengan melihat ada warna, ada gambar, dia lebih mudah memahami. Maka dengan metode ini, pengenalan konsep limit akan lebih mudah. Nah, beda dengan anak yang kinestetik, maka dia harus berlatih ngerjakan soal-soal limit fungsi, mencari nilai limit, dan seterusnya. Oke, ini contoh media pembelajaran dengan mind map ya. Ya, kemudian jelajahi berbagai jenis sumber matematika. Oke, coba berbagai kegiatan, misalkan kita pakai yang
ya nggak ada salahnya ya kita buat sedikit gambling gitu ya, percobaan. Bisa jadi dengan begitu seorang tenaga pendidik bisa memahami karakter siswanya. Misalkan kita gunakan sumber daya yang akan meningkatkan dan menarik minat siswa. Misalkan apa? Musik, kartu, seni, dan segala sesuatu di antaranya yang dapat meningkatkan kecerdasan otak. Terutama ketika siswa lebih cenderung yang kreatif atau visual. Mungkin siswa memiliki minat khusus pada mata pelajaran lain, atau mungkin mereka memiliki bakat atau hobi yang luar biasa. Coba kita bisa menciptakan lingkungan yang mirip lah dengan apa yang dia sukai. Ini bisa dengan bermain game. Misalkan anak itu doyan game, maka kita bisa membuat suatu permainan. Misalkan ketika kita menjelaskan tentang bangun ruang A, bangun ruang B, misalkan tentang kubus, tentang ini, kita bisa cari game-game di internet yang terkait dengan bangun ruang tersebut. Kemudian atau mungkin mereka senang masak, senang membuat roti gitu ya, maka bisa mencoba masak untuk membuat mereka memahami tentang pengukuran, konversi, dan penjumlahan, ya kan? Kita bisa mengajarkan mereka, ini loh, segini 1 gram, segini 2 gram, dan seterusnya. Saat mengajar memang terkadang lebih sulit ya untuk menciptakan suasana tertentu, apalagi sekarang belajarnya online. Pembelajaran matematika secara online memang butuh banyak metode yang harus diterapkan, sehingga siswa mudah untuk berkomunikasi dengan guru atau tenaga pendidik. Kita perlu coba berbagai metode ya. Di sini nanti saya berikan bahwa ada dengan video. Saat mengajarkan matematika secara online, guru atau tenaga pendidik perlu mencoba berbagai metode dan sumber daya yang dapat dengan mudah digunakan dan dikomunikasikan dalam pelajaran. Ya, yang kemungkinan besar akan dilakukan tentu melalui obrolan video ya, kalau sekarang ini, pada pandemi ini ya. Ya, tetapi pasti ada tantangannya. Siswa akan membutuhkan dorongan. Gimana caranya biar termotivasi untuk belajar melihat video itu gitu kan? Karena pembelajarannya online, kita nggak tahu. Ini kita tidak bisa menilai siswa ini tertarik nggak ya dengan materi saya gitu. Nah, oleh karena itu peran tenaga pendidik di sini sangat berperan, sangat penting. Bagaimana guru bisa membantu mengajar pada siswa dengan cara yang menarik. Ya, bisa pakai aplikasi dan seterusnya. Ya, tuh. Ini dengan banyak hal ya yang bisa dilakukan. Ini kebetulan saya ambil visualisasi yang belajar dengan permainan ya. Ini bangun ruang dengan permainan. Nah, misalkan lagi dengan siswa yang lebih muda dari usia sekolah dasar, misalkan anak TK gitu ya, atau anak SMP, ada ruang lingkup yang lebih luas yang dapat guru lakukan dalam hal menyenangkan. Bahkan kita bisa buat suatu permainan ya pada usia anak, misalkan ini ya, pada usia anak kita bisa membuat siswa sadar akan berbagai kegiatan sehari-hari yang menggunakan dan mengandalkan matematika. Misalkan ini adalah permainan anak-anak sehari-hari ya, bermain kelereng. Kemudian ini bermain monopoli, kan menghitung. Nanti kalau sampai di mana kita harus bayar segini dan seterusnya. Oke. Ini salah satu cara sebenarnya konsep matematika berperan di sini. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan pembelajaran matematika dengan
bermain. Nah, bagaimana cara mengenalkan misalkan konsep perkalian dengan bermain kelereng? Tuh. Ya, tentunya pada masa pandemi ini guru memang tidak mudah untuk langsung mempraktekannya bersama siswa ya. Bapak Ibu guru atau tenaga pendidik bisa membuat video dengan alat peraga dengan menggunakan alat peraga, menjelaskan materi perkalian misalkan dengan bermain kelereng. Ya, atau bagaimana konsep penjumlahan atau pembagian dengan bermain climber ini dan seterusnya ya. Baik. Oke, ini salah satu contoh permainan bagaimana belajar tentang persentase, menghitung persentase keuntungan. Ya, bagaimana menghitung persentase keuntungan. Ketika belajar cara menangani dan menghitung uang dengan siswa yang lebih muda, ada banyak cara yang menyenangkan agar mereka terlibat dan mempraktekkan pembelajaran mereka. Ya, guru atau tenaga pendidik mungkin bisa pergi ke toko begitu ya, ke toko bangunan begitu atau toko alat rumah tangga. Nah, nanti hitung berapa ini. Nanti bisa ditanya seandainya Anda belinya segini. Kalau kita jual lagi segini, untungnya nanti segini. Berapa sih persentase? Nah, di sini bisa sambil dijelaskan. Jadi, siswa bisa benar-benar ini tadi yang mengkontekstualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian atau dengan merancang toko atau kafe, misalkan ya, guru atau tenaga pendidik bisa menghasilkan uang dan menghasilkan transaksi yang menyenangkan. Misalkan kopi modalnya misalkan 35.000. Tadi dijual 35.000 misalkan satu gelas. Oh, saya dengan beli gulanya, beli dan seterusnya ini misalkan modalnya 10.000. Oh, berarti saya dapat untung sekian dong. Nah, gitu. Jadi ini bisa divisualisasikan atau bisa dikontekstualisasikan tentang materi tentang persentase, bagaimana menghitung persentase untung dan rugi. Ya, bahkan banyak ya aplikasi-aplikasi gratis yang bisa menjadi cara yang bagus untuk membuat matematika itu menjadi tantangan yang menyenangkan. Guru memang harus bisa berinovasi ya. Oke. Ya, kita harus bisa juga memanfaatkan karena di situasi pandemi ini ya tidak mudah menyampaikan materi bagi seorang guru atau tenaga pendidik harus dapat benar-benar memanfaatkan situs web bahkan yang sudah disediakan oleh pemerintah maupun dia berkreasi dengan media online, misalkan dia bikin video kemudian diupload di YouTube atau membuat video yang diupload di grup Google Classroom atau di grup WA ya. Nah, itu tadi Einstein pernah berkata begini, komputer itu sangat cepat, akurat, tapi bodoh. Nah, tapi manusia itu lambat, tidak akurat dan cemerlang. Bersama-sama mereka sangat kuat di luar imajinasi sebenarnya ini ya. Ini intinya. Jadi orang komputer aja yang bikin manusia, masa manusia jadi lebih lambat gitu ya. Nah, oleh karena itu disinilah tantangan sebagai pendidik bahwa kita harus bisa membuat gadget atau komputer itu menjadi alat yang hebat untuk belajar. Jadi tidak hanya untuk bermain ya. Itu tadi. Ya, guru dapat mulai dengan menggunakan beberapa alat online gratis dengan siswa untuk membantu mereka mempelajari berbagai cara untuk menghitung dan menyelesaikan masalah dalam matematika. Misalkan situs Wolfram Alpha ini ya, kemudian software GeoGebra, ini sangat membantu ya ketika dalam misalkan menggambar grafik dan seterusnya. Atau situs web gratis yang disediakan pemerintah lah banyak sekali ya itu. Dan aplikasi lainnya akan membantu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Bisa dilihat, coba lihat situs
web gratis matematika bisa melalui aktivitas dan game dengan ide yang bagus. Misalkan kita lihat apa? BBZ batch size ini ya. Ya, di sini cukup pilih tingkat pendidikan dari tahap kunci 1 hingga SMP dan pilih subjek. Nah, situs ini tersedia untuk sistem pendidikan memang di Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara ya, tapi itu gratis kok bisa kita ini kan ya. Ya, jadi batch size itu cara yang bagus untuk mengatur pekerjaan rumah dan tantangan siswa. Jadi ada diatur waktunya, kapan dia harus mengumpulkan dan seterusnya. Selain itu ada juga dengan Google Dokumen ya. Google lah, situs Google sudah banyak, Google Classroom itu juga sudah banyak dalam menyediakan tempat atau berbagi untuk mengumpulkan tugas atau materi, share materi, atau ada TED Talks yang direkam sebagai ini ya, sebagai ceramah misalnya, sangat memotivasi gitu ya, yang ceramah yang bisa memotivasi. Nah, lihat pembicaraan tentang matematika yang mungkin menarik minat siswa, bahkan jika itu hanya untuk menunjukkan kepada mereka betapa luas dan kreatifnya matematika itu, seperti yang kita tahu ya. Oke, ini penting, ice breaking. Tapi tentunya ini tetapi karena wabah COVID-19 ini, pembelajaran matematika semuanya daring ya, dalam jaringan. Ya, oleh karena itu sudah saatnya guru itu meninggalkan proses pembelajaran yang mengutamakan hafalan. Oke. Atau menemukan satu jawaban soal yang benar. Nah, metode pembelajaran saat ini memang harus bisa memanfaatkan teknologi. Ya, sangat dibutuhkan untuk pengembangan media, multimedia pembelajaran. Bagaimana sih biar nggak bosen ketika belajar matematika? Kalau di kelas kita biasanya melakukan ice breaking ya, misalkan ice breakingnya ayo berdiri sambil bermain dan seterusnya. Tetapi di sini ice breaking ketika belajar online, Bapak Ibu guru bisa dengan bernyanyi dulu bersama atau menunjukkan video lucu. Banyak cara, bahkan Bapak Ibu bisa cari ice breaking di internet ya, banyak sekali ice breaking. Walaupun pembelajaran daring itu penting ya, kadang kita lupa ya kalau belajar online tuh siswanya karena nggak ngelihat kita, jadi kita asal aja nyerocos, asal aja kita lihat, padahal ice breaking itu penting supaya tidak bosan. Apalagi misalkan hari itu ada 3 mata pelajaran, semuanya daring, semuanya online, semuanya harus didengarkan. Kalau siswa yang mungkin sudah SMP SMA itu bisa duduk anteng lama gitu ya di depan laptop atau komputer. Kalau anak TK atau SD saja ya, pasti mereka akan bosan. Nah, oleh karena itu bagaimana seorang guru harus pandai mencari cara supaya siswa tidak bosan. Salah satunya yaitu misalkan mengajak siswa untuk melakukan ice breaking. Misalkan ajak mereka bernyanyi, ajak mereka menebak sesuatu atau melihat suatu gambar. Ini gambar apa? Bisa seperti itu. Banyak cara ya. Oke, alternatif pembelajaran matematika banyak sekali ya. Salah satunya YouTube. Kenapa? Guru bisa memanfaatkan YouTube. YouTube ini gratis ya. Tapi saya tidak iklan ya di sini, ini hanya salah satu. Selain YouTube juga bisa Google Classroom dan seterusnya. Tapi dengan YouTube ini, menggunakan aplikasi YouTube tuh banyak sekali video pembelajaran yang bisa kita share di situ. Jadi guru bisa membuat video sendiri atau guru bisa menunjukkan video di YouTube, ini loh, di video ini Anda bisa tonton. Tetapi lebih enak kalau gurunya yang menjelaskan ke siswa. Jadi bukan guru hanya men-share video orang gitu di YouTube dengan materi yang sama yang disampaikan, misalkan tentang koordinat kartesius, silahkan buka situs web YouTube ini. Ketika dibuka oleh siswa, ternyata itu yang menjelaskan bukan gurunya, ternyata orang lain. Hal itu jadi
terkadang bagi sebagian siswa itu jadi tidak menarik ya. Terkadang siswa itu malah justru lebih senang gurunya yang dia kenal itulah yang menjelaskan, bukan orang lain. Nah, itu yang walaupun memang ya ini menjadi tantangan juga bagi Bapak Ibu guru yang mungkin belum menguasai IT, bagaimana membuat pembelajarannya menarik. Nah, itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Di sini saya lebih ke motivasi siswa ya. Jadi sekali lagi, bagaimana bisa memotivasi siswa melalui pembelajaran lewat YouTube atau share video. Yang pertama adalah yang paling penting yang harus diingat adalah usahakan yang video yang kita share adalah kita yang membuat suara kita, walaupun itu hanya suara mungkin ya. Nah, karena terkadang anak-anak itu lebih senang kalau gurunya sendiri yang kemudian juga Bapak Ibu guru bisa mencari gambar atau atau membuat sendiri bagaimana memvisualisasikan atau menjelaskan materi secara biar mudah dipahami. Ini misalkan saya ambil bagaimana rumus jarak ya. Rumus jarak itu K kali W. Kalau rumus K itu J per W. Kalau rumus W, J per K. Nah, ini segitiga ini yang sangat terkenal ya. Oke. Ini hanya beberapa ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari cara sendiri bagaimana visualisasi atau memvideokan pembelajaran itu agar lebih menarik. Ya, sekarang memang kalau pembelajaran daring langsung online begitu lewat Google Meeting atau lewat Zoom, kendalanya adalah siswa itu terkadang justru malah terkendala dengan kuota atau terkendala dengan sinyal. Ketika kita menyampaikan materi secara langsung, itu kadang kalau yang sinyalnya nggak stabil ada yang keputus-putus. Nah, di situ tantangan guru. Jadi menurut saya malah lebih mudah Bapak Ibu membuat video, kemudian Bapak Ibu share ke siswa. Bapak Ibu bisa simpan di YouTube, Bapak Ibu pendidik bisa men-share materi di YouTube. Saya yakin itu akan bermanfaat juga ya, bukan hanya bagi siswa, tapi insya Allah pasti akan bermanfaat. Ya, ini beberapa contoh video animasi pembelajaran matematika yang sudah ada di YouTube dan saya lihat bagus. Teman-teman bisa lihat ini fun video ya. Kemudian ada juga yang ini ya satu fun videos ini ya. Video ini berisi tentang definisi dan konsep tentang pecahan. Durasinya sedikit, cuma 7 menit. Video animasi ini menggunakan suara dubbing dengan berbahasa Inggris, tetapi ada subtitlenya Indonesia. Videonya bergambar kartun muslimah unik dan menarik. Teman-teman bisa lihat ini ya. Kemudian belajar matematika bersama Naruto. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa terkadang kita harus masuk ke alam yang disukai oleh siswa kita. Misalnya siswa kita anak SD itu lagi seneng-senengnya nonton Naruto gitu ya. Kita bisa buat video animasi dalam bentuk kartun yang mereka sukai. Nggak harus Naruto ya, bisa kalau anak zaman sekarang itu sukanya langsung K-pop ya. Bisa buat video yang ya apalagi anak SMA, SMP ya sudah mengenal K-pop. Ya, bagaimana bisa kita membuat matematika itu lebih menyenangkan. Bahkan bagaimana matematika itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada tentang segitiga ya. Kemudian video lainnya ini ada karena banyak yang pada demam K-pop ya. Di sini ada video pembelajaran matematika tentang bilangan desimal, dia pakai anggota BTS. K-pop dari Korea ya. Oke, banyak ya yang bisa dilakukan dalam menyampaikan materi dalam berbentuk video. Animasi bisa, Bapak Ibu bisa berdiri langsung menjelaskan, kemudian direkam juga bisa. Kemudian bagaimana membuat soal matematika? Ya, di sini yang menjadi tantangan tersendiri ya buat kita Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik bahwa terkadang
kita sulit mengukur siswa saya beneran udah bisa enggak ya, karena kalau ujian itu offline, kita nggak tahu itu yang ngerjakan siapa. Apakah kakaknya, orang tuanya, atau dia dapat jawaban dari sharing dari temannya. Nah, tetapi Bapak Ibu bisa mensiasatinya dengan uh, memberi waktu ya, memberi waktu. Di sini ada aplikasi Quizzes, Google Form, dan seterusnya yang lain banyak. Sehingga kalau saya memang biasanya ini membuat ujian atau quiz dengan menggunakan website itu karena selain memudahkan juga untuk mengoreksi nilainya bisa langsung saya masukkan. Aplikasi itu cepat, mudah, nggak boros kuota juga. Oleh karena itu, di tengah pandemi ini kita harus bisa merubah mindset kita yang awalnya matematika itu monoton ya. Nah, kita harus bisa membuat matematika itu disukai oleh semua siswa. Nah, tetapi juga Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik, dosen juga harus mulai melek teknologi. Banyak sudah di-share video-video bagaimana membuat video pembelajaran online, bagaimana. Nah, Bapak Ibu bisa mencari tahu ya. Oke. Satu quote dari saya, permasalahan matematika yang dianggap rumit, terkadang jawabannya justru sederhana. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekian session sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan mari sama-sama kita mengembangkan potensi diri sebagai pendidik dan tenaga pendidik bahwa bagaimana supaya siswa dan mahasiswa saya bisa termotivasi belajar matematika. Bagaimana supaya siswa saya tidak belajar matematika itu tidak monoton. Bapak Ibu bisa menggunakan alat peraga, bisa membuat video, bisa mengikuti alur yang disukai oleh anak didik kita. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.